Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin karena Madia Buan Alif Biko Saputra NIT 243041 dari Prodi TMP 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada tugas saya pada mata kuliah sertifikasi dan pengujian sarana. Di sini saya akan menjelaskan ringan penelitian dan filosofi pengujian sarana perkeretaapian. Pendahuluan. Yang pertama, sarana peradaban merupakan komponen utama dalam sistem transportasi kereta api yang memiliki fungsi untuk mengangkut penumpang maupun barang. Beda dengan moda transportasi lain, kereta api memiliki karakteristik operasi dengan beban besar, kecepatan tinggi, serta interaksi dinamis antara kendaraan dengan jalur rel. Oleh karena itu, setiap sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan, dan kelaikan operasi. Pemenuhan persyaratan tersebut tidak dapat hanya dilakukan melalui proses desain atau manufaktur, tetapi harus dibutuhkan melalui kegiatan pengujian sarana perkeretaapian. Pengujian sarana perkeretaapian merupakan proses teknis untuk memastikan bahwa suatu kendaraan rel memenuhi standar teknis dan mampu beroperasi secara aman sesuai dengan karakteristik operasi yang direncanakan. Pengertian pengujian perkeretaapian dari definisi yaitu serangkaian kegiatan pemeriksaan, pengukuran, pengujian fungsi, dan evaluasi teknis terhadap komponen maupun sistem sarana perkeretaapian untuk memastikan kesesuaian terhadap pelaksanaan persyaratan teknis dan keselamatan sebelum digunakan dalam operasi. Persyaratan dan spesifikasi teknis. Persyaratan teknis. Ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis sarana perkeretaapian. Sedangkan spesifikasi teknis yaitu persyaratan umum, ukuran kinerja, dan gambar teknis sarana perkeretaapian. Dari filosofi pengujian. Filosofi pengujian yaitu membuktikan bahwa sarana yang dibuat atau digunakan mampu menjalankan fungsi transportasi secara aman, andal, dan sesuai dengan batas desain yang telah ditentukan. Pengujian bukan hanya bertujuan menemukan kerusakan, tetapi merupakan proses verifikasi dan validasi terhadap desain, manufaktur, dan kondisi operasi. Yang pertama yaitu safety first atau keselamatan sebagai prioritas utama. Kereta api memiliki risiko kecelakaan dengan konsekuensi besar karena yang pertama untuk massa kendaraan sangat besar dengan kecepatan operasi yang tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu jumlah penumpang yang diangkut banyak. Yang ketiga, ketergantungan terhadap sistem mekanik, elektrik, dan kontrol. Oleh karena itu, filosofi pertama pengujian adalah tidak ada operasi sebelum keselamatan dapat dibuktikan. Selanjutnya, yang kedua yaitu complement atau kesesuaian terhadap standar. Pengujian tujuan memastikan bahwa sarana memenuhi regulasi dan standar yang berlaku. Sebuah sarana tidak cukup hanya dapat jalan, tetapi harus memenuhi persyaratan teknis. Yang ketiga yaitu reliability dan availability atau keandalan dan ketersediaan. Kereta api merupakan sistem transportasi yang membutuhkan tingkat keandalan tinggi. Sarana harus mampu. Yang pertama, beroperasi dalam waktu lama. Yang kedua, memiliki tingkat gangguan rendah. Yang ketiga, mudah dipelihara. Yang keempat, yaitu memiliki umur layanan sesuai desain. Selanjutnya yaitu tujuan pengujian. Yang pertama, menjamin keselamatan. Memastikan setiap komponen dan sistem kerja kereta api beroperasi tanpa risiko terus kecelakaan bagi penumpang dan operator. Yang kedua, memastikan keandalan operasional, yaitu memverifikasi bahwa setiap sistem kereta api mampu beroperasi secara konsisten dan andal dalam berbagai kondisi lapangan. Yang ketiga, yaitu memenuhi regulasi dan standar yang memastikan seluruh sistem memenuhi persyaratan regulasi nasional dan internasional sebelum sertifikasi diterbitkan. Yaitu verification dan validation. Perbedaannya yaitu sebagai berikut. Verifikasi merupakan memastikan sistem dibangun sesuai spesifikasi, yaitu are we did it right.
validasi. Sedangkan validasi yaitu memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna nyata atau are we building the right thing. Keduanya diterapkan di fase siklus pengembangan sistem kereta apian. Selanjutnya hubungan antara desain, pengujian, dan sertifikasi. Dari perencanaan sini yaitu spesifikasi teknis, persyarat keselamatan, dan standar desain sistem perkeretaapian ditetapkan sebagai dasar pengujian. Jangan dari pengujian meliputi verifikasi dan validasi dilakukan melalui uji fungsi, uji beban, uji integrasi, dan simulasi operasional sistem. Selanjutnya yaitu sertifikasi, yaitu kelaikan operasi dinyatakan setelah seluruh hasil pengujian memenuhi standar regulasi dan persyaratan otoritas. Selanjutnya yaitu dari jenis pengujian teknis. Yang pertama yaitu pengujian awal atau initial testing. Dilakukan pada sarana baru yang tujuan untuk membuktikan desain, memastikan keamanan, dan mendapatkan sertifikat awal. Yang kedua yaitu pengujian berkala atau periodic testing. Dilakukan selama masa berenal. Tujuannya yaitu memastikan kondisi sarana tetap baik dan mengidentifikasi penurunan performa. Untuk contohnya yaitu pemeriksaan tahunan kereta penumpang. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengujian setelah perbaikan besar. Dilakukan setelah ada overhaul, pergantian komponen utama, dan modifikasi sistem. Betul untuk memastikan bahan tidak menurun tingkat keselamatan. Selanjutnya yaitu dari prinsip engineer. Yang pertama yaitu objektif. Pengujian harus berdasarkan dasar pengukuran, standar, dan metode yang valid, bukan berdasarkan asumsi. Yang kedua yaitu terukur. Semua parameter harus memiliki nilai standar alat ukur dan metode pengujian. Selanjutnya yang ketiga yaitu traceability. Setiap hasil pengujian harus dapat ditelusuri. Siapa penguji, alat yang digunakan, waktu pengujian, metode pengujian, serta kondisi sarana. Selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pengujian sarana kereta apian adalah proses teknis yang membuktikan bahwa kendaraan rel merupakan persyaratan keselamatan dan kelaikan operasi. Selanjutnya yang kedua, filosofi utama pengujian bukan hanya mencari kerusakan, tetapi melakukan verifikasi dan validasi terhadap desain manufaktur dan performa operasi. Yang ketiga, pengujian memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, menjamin keselamatan. Dua, membuktikan kesesuaian standar. Yang tiga, menjamin keadilan operasi. Yang keempat, sistem sertifikasi sarana yang dapat dilakukan apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa sarana memiliki persyaratan teknis. Yang kelima, seorang engineer kereta apian harus memahami bahwa setiap angka hasil pengujian memiliki hubungan langsung dengan keselamatan perjalanan kereta api. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.